Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roselti dengan NIM B04220006, Prodi Gizi, kelas Gizi D, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia untuk melengkapi tugas individu kimia dengan dosen pengampu Anissa Dwi Rizky Abdullah, MSI, APT. Ikatan kimia adalah interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatonik atau molekul yang hanya terdiri dari dua atom, dan poliatomik atau suatu ion yang terdiri dari satu molekul dengan atom-atom berikatan kovalen atau dari suatu kompleks logam yang dapat dianggap bertindak sebagai satu unit tunggal dalam konteks kimia asam basa atau dalam pembentukan garam menjadi stabil. Gaya tarik-menarik ini dapat dijelaskan oleh elektrodinamika kuantum atau menjelaskan bagaimana cahaya dan materi berinteraksi. Contohnya ikatan ion pada NaCl dan ikatan kovalen pada HCl. Kemudian ada 3 bagian ikatan kimia, antara lain ikatan ion atau elektrovalen, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya yang terjadi akibat adanya serat terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Contoh senyawa ikatan ion yaitu MgCl2, di mana Mg merupakan logam golongan 2A dan Cl merupakan non-logam golongan 7A. Syarat terjadinya ikatan ion adalah adanya perpindahan elektron dari atom yang melepaskan elektron atau kation menuju atom yang menerima elektron atau anion. Kemudian yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama memihak atau mengutuk ke salah satu atom atau gugus atom, atau terjadi ketika pasangan elektron ikatan tertarik lebih kuat ke salah satu atom yang terjadi karena adanya perbedaan keelektronegatifan. Contohnya yaitu HCl, HBr, NH3, dan H2O. HCl atau senyawa asam klorida, HBr atau senyawa asam hidrobromat, NH3 atau senyawa amonia, dan H2O yaitu senyawa air. Selanjutnya, ikatan kovalen nonpolar, yaitu senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang rendah. Ikatan kovalen nonpolar dapat terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik kedua arah dengan keelektronegativitas yang sama besar. Contoh ikatan kovalen nonpolar adalah
atom H yang berikatan dengan atom H dengan nilai keelektronegatifan masing-masing 21. Contohnya H2O atau air, C6H6 atau bensena, CH4 atau metana, dan CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh ikatan kovalen, antara lain H2O atau senyawa air, HF atau senyawa asam klorida, HCl atau senyawa asam klorida, CO2 atau senyawa karbon dioksida, NH3 atau senyawa amonia, Cl2 atau senyawa klorin, L2 atau senyawa lodium, Br2 atau senyawa dibromina, dan O2 atau senyawa gas oksigen. Kemudian yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam adalah gaya tarik elektrostatik antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan non-logam bermuatan positif. Penyebab terbentuknya ikatan logam adalah akibat adanya delokalisasi elektron yang senantiasa berpindah-pindah. Kemudian terjadilah proses saling meminjamkan elektron atau juga sering disebut sebagai model larutan elektron. Adapun sifat-sifat logam, yang pertama, memiliki reflektivitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki konduktivitas listrik yang tinggi. Yang ketiga, memiliki konduktivitas termal yang tinggi. Dan yang keempat, dapat ditempa. Adapun tekstur logam yaitu padat, memiliki berat, dan tidak dapat mencair. Adapun contoh logam, yang pertama Na atau natrium, Mg atau magnesium, Al atau aluminium, Zn atau seng, Cd atau kadmium, Ga atau gallium, Fe atau besi, Au atau emas, K atau kalium, Mn atau mangan, Cr atau kromium, Ba atau barium, Ag atau perak, dan Ni. Itulah sedikit penjelasan saya